Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi tetap di channelnya AeroXM. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin kue gabus telur, atau ada juga yang menyebutnya stik keju ya. Karena teman-teman, hari raya Idul Fitri kan tinggal menghitung hari lagi ya. Makanya di sini aku mau belajar bikin kue gabus telur atau stik keju ya. Dan alhamdulillah hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Wah, hasilnya renyah banget bukan? Nah, bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara saya membuat stik keju serenyah ini, silahkan simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, oke teman-teman, inilah semua bahan-bahannya ya untuk membuat kue gabus telur atau biasa yang disebut stik keju ya. Di sini udah aku siapin semua bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku ada tepung tapioka ya. Di sini aku menggunakan tepung tapioka dan ini keju parut ya. Kejunya boleh teman-teman pakai apa aja. Di sini ada 3 telur, ini ada garam. Di sini ada bubuk kaldu, teman-teman bisa pakai Royco, dan di sini ada margarin ya. Nah, itulah semua bahan-bahannya, simple banget kan untuk membuat stik keju itu. Nah, setelah bahan-bahannya udah siap, langsung saja kita praktek ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau pecahin telur, aku masukkan di blender ya, karena nanti aku mengaduknya mau pakai blender. Di sini aku pecahkan telur dulu, 3 telur itu aku pecahkan semuanya. Dan di sini aku juga mau masukkan keju parutnya. Pokoknya bahan-bahannya itu dimasukkan semua dalam blender ya, kecuali tepung tapiokanya ya. Nah, ini garam masuk. Lalu ini bubuk kaldu ya, atau pakai Royco juga boleh. Lalu ini margarin juga masuk. Nah, setelah semua bahan masuk, langsung saja kita blender teman-teman ya. Nah, ini aku udah selesai blendernya. Ini aku tuangkan di mangkok yang agak sedikit besar ya. Nah, setelah itu kita masukkan tepung tapiokanya ya. Dan di sini teman-teman, aku mau mengaduk adonan ini pakai tangan ya. Dan teman-teman jangan tanya, tangannya bersih apa enggak sih? Wah, saya jamin 100% bersih teman-teman ya. Dan mengaduknya di sini, kalau dirasa adonannya masih basah ya, teman-teman bisa menambahkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya lagi ya, dan diaduk-aduk menjadi adonan yang kalis ya. Nah, di sini kita uleni ya sampai kalis. Kalau dirasa adonan masih basah, teman-teman bisa menambahkan ya tapiokanya sedikit demi sedikit seperti ini. Lalu kita uleni lagi sampai kalis ya. Nah, ini kira-kira udah kalis teman-teman ya, adonannya kalis seperti ini, udah tidak lengket lagi ya. Dan langsung saja kita mulai mencetaknya ya. Nah, untuk mencetak stik
gabus telur ini kita siapkan minyak goreng ya, tapi minyak gorengnya masih dalam keadaan dingin ya teman-teman ya, belum dinyalakan apinya. Nah, kita cetaknya stik kejunya seperti ini pakai tangan aja. Ini agak kebesaran, saya kurangi lagi. Lalu kita masukkan ke dalam minyak dingin ya. Nah, kita cetaknya seperti ini. Nah, kita cetak dulu stik gabus ini sampai penuh ya, memenuhi minyak ini ya. Nah, kalau sudah penuh nanti baru kita nyalakan apinya ya. Oke teman-teman, ini kelihatannya udah penuh ya, dan sekarang saya akan nyalakan api. Tapi teman-teman, apinya jangan besar ya, kita gorengnya pakai api kecil ya. Biarkan apinya itu kecil sampai minyak ini panas pelan-pelan ya, karena bikin stik keju ini tidak bisa menggunakan api yang agak besar ya. Kalau menggunakan api yang agak besar, jadinya stik kejunya itu pecah-pecah. Jadinya kita menggorengnya itu agak menggunakan metode kalem-kalem gitu ya, pelan-pelan saja gitu ya. Nah, walaupun gorengnya pakai api kecil, kita sabar aja, kita tunggu sampai minyak ini panas ya, digorengnya pelan-pelan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu stik kejunya yang udah panas ya, itu agak sedikit naik ke atas gitu ya. Nah, tapi teman-teman waktu menggoreng ini biarkan aja ya, jangan keburu-buru dibolak-balik ya, nanti bisa pecah. Jadi biarkan saja stik keju ini agak sedikit kering, baru kita aduk pakai penggoreng ya. Nah, di sini saya coba aduk-aduk pakai penggorengnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau memang belum masih lengket dengan wajannya, kita tunggu aja ya. Kita ngaduknya pelan-pelan saja supaya tidak patah gitu ya. Nah, ini kelihatannya udah agak kering teman-teman ya, makanya aku balik. Kita baliknya pelan-pelan ya. Nah, goreng sampai warnanya kuning keemasan teman-teman ya.
Nah, ini kelihatannya udah kuning keemasan ya teman-teman ya. Kiranya udah boleh diangkat ya. Ini saya angkat dulu. Dan untuk menggoreng selanjutnya teman-teman, kita matikan api kompornya ya, dan kita biarkan minyak gorengnya agak dingin dulu. Setelah dingin kita cetak lagi ya. Nah, ini setelah apinya aku matikan dan minyaknya udah agak dingin teman-teman ya. Di sini aku mulai mencetaknya lagi ya. Dan di sini aku mencetaknya lebih kecil dari tadi yang pertama, teman-teman ya. Tadi yang pertama itu kelihatannya agak kebesaran. Ini aku lebih kecilkan lagi ya. Dan cara menggorengnya pun sama dengan yang pertama tadi teman-teman ya, dengan api yang kecil ya. Nah, inilah hasil akhirnya teman-teman ya. Kue gabus telur atau stik keju ya. Udah pasti renyah, garingnya sampai dalam, dan udah pasti gurih banget. Dan udah siap untuk melengkapi di meja pas hari raya Idul Fitri teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan cara RXM membuat kue gabus telur ini atau stik keju, silahkan dicoba di rumah ya, dan tetap bantu RXM subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.